أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صوم وصلاة ونفقة وجهاد وورع، له دوي كدوي النحل وضوء كضوء الشمس. Artinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, para malaikat pencatat naik membawa amal dari seorang hamba yang berupa puasa, salat, nafkah untuk menegakkan agama Allah, jihad fi sabilillah, dan wara'. yakni berhati-hati dalam membedakan antara yang halal dan yang haram. Jadi datang lagi, naik lagi malaikat pencatat ini dengan berbagai macam amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Ia tembus langit yang pertama, naik lagi langit yang kedua, sampai langit yang keenam. Jadi selamat nih. Langit yang pertama beres, kedua, ketiga beres, keempat, kelima, sampai keenam beres. Termasuk hamba yang luar biasa nih. Tetapi ketika ia naik ke langit yang ketujuh, maka amal itu mengeluarkan suara seperti suara lebah dan sinar seperti sinar matahari. Jadi amal yang dibawa oleh malaikat pencatat tadi mengeluarkan suara. Jadi mirip suaranya itu seperti lebah atau wanyi gitu. Ada apa wanyi itu? Inya waktu datang atau bergerombol berbunyi kalau lah wanyi tadi. Dan seperti sinar matahari. Dalam Minhajul Abidin disebutkan, ia mengeluarkan suara seperti suara guntur dan sinar kilat. Jadi kalau di dalam kitab Minhajul Abidin, maka amal tadi mengeluarkan suara seperti guntur dan sinar kilat. ومعه 3,000 ملك فيجاوزون به إلى السماء السابعة وهي من ياقوتة حمراء ويقال لها اللابية وتسبيح أهلها سبحان خالق النور ومن قالها كان لهم مثل ثوابهم فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه
واضربوا جوارحه وقفلوا به على قلبه أنا صاحب الذكر فإني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي أنه إنما أراد بعمل غير الله تعالى أنه أراد به رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري وكل عمل لم يكن هو رياء ولا يقبل الله عمل المرائي. Artinya, amal itu disertai 3.000 malaikat wa ma'ahu 3,000 malakin. Jadi karena kehimungan para malaikat itu sampai amal itu digiring oleh 3.000 malaikat. 3.000 malaikat itu menggiring amal. Ya Rasulullah. Mereka membawa ke langit ke-7. Dikira nih sukses saya sudah di langit ke-7 nih. Mbak, yang pertama, yang kedua sampai ke-6 nih tembus. Maka dikatakan langit ke-7 itu terbuat daripada yakut merah. Yakutatin hamra, yakut merah. Adalah di dunia ini yakut habang. Kita biasanya yakut kuning lah. Tahumun yakut habang ini yang diyoga lah. Jadi lapisan langit yang ke-7 itu dibikin oleh Allah daripada yakutatin hamra, yaitu yakut merah. Dan namanya Al-Labiyah, nama langit yang ke-7 itu adalah Labiyah. Dan tasbih penghuninya adalah, jadi malaikat yang berada di langit yang ke-7 itu mereka bertasbih yang bunyinya Subhana khaliqin nur, Subhana khaliqin nur. Itu aja tasbih malaikat di langit ke-7 nih. Subhana khaliqin nur, Maha suci Tuhan pencipta cahaya. Jadi seluruh nur yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan daripada Allah. Termasuk nur Muhammad. Nurnya Rasulullah itu tercipta daripada nur zatnya Allah Azza wa Jalla. Tetapi nur cahaya yang dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad itu beda lawan nur Allah, beda. Jangan disamakan. Amun Allah itu qadim, maka nur Muhammad qadim. Oh ini luput lalu nek. Sekalipun Allah Ta'ala itu bernama Nur, maka nurnya Allah itu qadim. Sedangkan nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhaddath. Min nurih, anda kulalah. Inna Allah khalaqa qabla al-ashya'a nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebelum daripada segala sesuatu, yaitu nurnya Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nurnya di sini lil ibtida, bukan lil ba'ab. Itu kalau di dalam ilmu nahwu, bukan nur Muhammad itu diambil daripada sebahagian nur zatnya Allah, bukan. Itu namanya minnya itu lil ba'ab. Sedangkan yang dimaksud min nurih itu lil ibtida. Artinya nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah.
Iya. Makanya syarah daripada min nurihi itu min ilmillah wa iradatihi wa qudratihi. Min nurihi itu adalah min ilmillah wa iradatihi wa qudratihi. Jadi Nur Muhammad itu tercipta daripada ilmunya Allah, iradah dan kudratnya Allah. Artinya tatap Nur Muhammad itu berhajat kepada kudrat dan iradah Allah sebagai ta'alluq ta'thir. Karena tidak ada yang mu'athir, tidak ada yang memberi bekas di alam semesta ini melainkan Allah. La mu'athira illallah. Jadi tatap, jadi jangan ketika mengkaji Nur Muhammad tahijab kudrat dan iradah Allah ini hilang. Karena seharusnya ketika ia memandang nurnya Rasulullah, maka semakin nampak di dalam hatinya ilmu, kudrah dan iradah Allah. Gitu tuh. Karena mau hilang, karena kudrat dan iradat ini mu'athir. Zat yang memberi bekas dengan sifat kudrah dan iradahnya. Siapa ta'thirnya? Ta'thirnya ya Nur Rasulullah. Iya. Karena banyak masalah Nur Muhammad ini penyimpangan akidah banyak. Sehingga menyesatkan kepada umat. Yang lalu qadim dari itu kan bahaya benarnya. Nah kemudian jadi penghuni yang ada di langit ketujuh itu, yakni daripada para malaikat Allah, mereka itu bertasbih dengan ucapan subhana khaliqin nur. Tasbih. Sama halnya seluruh tubuh kita ini pun juga bertasbih. Kan kalau di dalam Al-Quran sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih kepada Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang ada di 7 lapis langit dan ada di 7 lapis bumi dan barang yang ada di antara keduanya, mereka bertasbih kepada Allah. Jadi seluruh alam semesta ini mereka bertasbih, tapi tasbihnya itu lain-lain. Sama halnya bertuliskan di belakang kita ini ada tulisannya. Tulisannya itu tasbih. Ujar Abah Guru Bahari, kita ini bertulis di belakang kita ini, baik orang kafir kah, orang beriman kah, siapapun tertulis di belakang kita, subhani ana wahdi liman arafani. Itu tulisannya tak? Orang kafir pun ada tulisannya. Subhani ana wahdi liman arafani. Maha suci aku, kata Allah. Allah. Maha suci aku. Ana wahdi. Aku, ujar Allah, tersendiri. Aku itu wahdaniyah. Baik fil dzat maupun fil sifat maupun fil asma wal af'al. Ana wahdi, aku, kata Allah, tersendiri. Liman arafani, bagi siapa? Bagi orang yang pinandu lawan aku. Subhani ana wahdi liman arafani. Allah. Itu rajah di awak kita. Rajahnya itu tak? Cuman kita kadang melihat tulisan tadi lah. Padahal tulisannya maha suci aku, kata Allah, aku tersendiri dengan zat sifat asma dan af'alku. Tapi bagi orang yang pinandu lawan aku, bagi orang yang pinandu jar Allah lawan aku ni wahdah. Ya Rasulullah,
Dan semakin bertambah umur kita ni semakin pinandu lawan Allah. Ini hasil daripada ma'rifah itu kada penyakit hatian. Itu tuh hasilnya dah. Kada pamusangan. Yang di dalam Al-Quran la khawfun alaihim wa lahum yahzanun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ada lagi yang pusang ni kada kenapa orang pinando lawan kakasih itu pinando. Yang kada pinandu ni ya bermamai lawan Allah Ta'ala. Kenapa ya Allah pian menggaring akan ulun, padahal ulun tu tiap malam tahajud. Kenapa pian ya Allah memberi musibah lawan ulun, pada ulun hari-hari bersedekah. Orang kada pinandu nang ini. Lalu membahas lawan Tuhan, ya Allah ya Rasulullah, mudahan kita jangan katuju protes. Jangan ketujuh protes. Orang yang arif billah itu membujurakan seberataan gawian Allah. Itu arif billah. Ujar guru ulun, orang yang pinandu lawan Allah, apapun yang terjadi, yang disambatnya bujur pian Tuhan. Bujur pian Tuhan. Gitu tuh aja lagi. Membujurakan seberataan gawian Tuhan. Karena seluruh gawian Allah mengandung hikmah. Kita kada perlu bertakun lawan gawian Tuhan tu kada perlu. Yang ditakuni itu gawian kita. Jadi mun kada perlu bertakun, bujurakan aja lagi. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidaklah ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah, tetapi yang kelak akan ditanya adalah perbuatan kita. Gawian kita nih yang ditakuni Tuhan, lain gawian Tuhan yang kita takuni kanda. Keharatan kita manakuni gawian Tuhan. Kenapa pian ya Allah menggawi nang ini? Palestina kalah, bungolnya keharatan. Pian tu kada kasih sayang lalu, Allah haratnya la yus'alu amma yaf'al. Jangan ditanya apapun yang ia perbuat. Wa hum yus'alun, yang ditanya itu kita. Lain gawian Tuhan. Jadi mun kita nyalah kada boleh manakuni gawian Tuhan. Apalagi akhlak kita membujurakan aja lagi. Bujur pian Tuhan. Bujur pian Tuhan. Itu aja lagi. Lalu ada harapan di dalam kalimat bujur pian Tuhan tadi itu, ada sa'atu karamih. Ada keluasan rahmat Allah di dalamnya. Itu harapannya tuh. Bujur pian Tuhan. Bujurakan aja. Jangan terlalu protes, jangan. Law lam wa kaifa qawlu dhi hamaqa. Law lam wa kaif. Law seandainya lim, kenapa? Kaif kacam apa ini? Qawlu dhi hamaq, ini perkataan orang yang bodoh. Allah. Jadi banyak ibaranai sambil memusyahadahakan bujur gawian pian Tuhan. Gitu aja lagi. Jangan terlalu dipandirakan di montong sekalipun. Ulun gurai di montong aja, mun di hati kada. Mau dia kayak wali lagi. Di montong aja kita kada boleh menyambat. Hujan kah? Mau hujan lah pulang, astagfirullah. Kenapa jadi hujan terus? Iya di montong aja kada boleh, apalagi di hati. Hendak hujan kah? Hendak panas kah? Bujur bian Tuhan. Hendak berduit kah? Bujur bian. Kada berduit bujur bian. Bujur akan aja lagi. La yus'alu amma yaf'al.
Nyaman bang di kisahnya apa digawi pengalih ini gawiannya kada mudah nek. Ini orang pinandu lawan Allah nangge ini membujurakan gawian kekasihnya. Membasang kekasih kalau lah dibujurakan ya lagi. Amun membahas berarti lain kekasih. Makanya ada ikhtilaf antara ridha dengan mahabbah itu kata ulama ada ikhtilaf. Ridha itu kada pernah protes. Amun cinta itu masih ada protes. Sekalipun tetap menggawi. Jadi sampai ulama itu ikhtilaf mana lebih tinggi antara makom ridha dengan makom mahabbah. Ya sebagian ulama mengatakan yang paling tinggi itu adalah makom ridha. Karena ridha itu kada ada protes. Amun cinta aja masih ada protes. Ya Rasulullah. Allah. Men kita ini duduk di ridha kada di mahabbah maginnya. Sejauh benar kita lah, jauh benar. Di mahabbah aja bilang. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan lebih tinggi mahabbah daripada ridha. Karena setiap ridha itu pasti mahabbah. Allah. Masing-masingnya dahulu. Karena yang ngaran cinta itu kada ada protes, kada ada protes. Kada pernah bertakun macam-macam tuh ada pernah kenapa kacam apa seandainya tuh kada ada. Jakalah bahari itu unda tak kawin lawan pacar unda bahari sugih unda bahwa ininya jadi anggota dewan 2 periode. Laki unda wah ini makam ya Allah dilihat aja memberi muar Allah. Mau menyesal diisi lagi seandainya itu berarti sudah terjadi kan? Belum terjadi berarti menyesali yang sudah diperbuat oleh Allah. Jadi kalimat seandainya itu kada usah lagi sudah tamat sudah kada usah lagi dikisah seandainya tuh lau itu kada usah lagi jaka ujar bahasa kita ini Banjar tuh kan jaka tuh jaka bahari unda jar bastilah bujur-bujur alim unda nijar Allah jaka aduh usah yang berjaka-jakaan wayah ini aja nah kita kayak kacam apa lawan Allah tuh wayah ini nang kayak apa hati kita lawan Allah yang bahari ayo sudah jadikan pelajaran jadikan i'tibar yang akan datang belum tentu terjadi yang sekarang ini bagaimana kesungguhan kita terhadap Allah wayah ini aja dipikirkan. Ujar Nabiullah Isa al-insan thalathatu anfas. Manusia itu ada 3 nafas. Nafas yang sudah terjadi, nafas yang belum terjadi, dan nafas yang sekarang ia rasakan. Al-insan thalathatu anfas. Manusia itu kata Nabiullah Isa ada 3 nafas. Yang sudah lewat kan kita behina kawalah lagi membulikan nafas nih. Yang sudah kita hembusakan nih ada kawan lagi yang belum terjadi kada tentu kita hidup unda kena 2026 hajar unda bujur-bujur kena menuntut ilmu amun hidup hanyar masuk 2025 berpikir ke 2026 ada uzah yang dipikirkan ujian Nabi Isa napas wayahinina kayak apa kita lawan Allah yang wayahinina yang keluar masuk napas sekarang nih aduh saya memikirkan yang akan datang dan tidak perlu menyesali yang sudah lewat ya Rasulullah mudahan hati kita ini pinandu lawan Allah lalu membujurakan seberataan gawian Tuhan dibujurakan paksa aja biar bertentangan lawan hati kita nih paksa aja hati kita untuk membujurakan gawian Tuhan untuk sudah keputusan pemerintah ada usaha lagi rakyat nih protes kan ada hasilnya iya kan pajak nih naik 1.000 kita musyawarah di sini akan ada turun juga sudah bujurakan aja sudah bujur kalau ada hikmahnya itu aja lagi rakyat nih abut masalah pajak aja misalnya nih
babudan. Kada kawa juga kalau pang kita nih musyawarah di sini turun pajak di Jakarta sana kada juga. Artinya pandiran kita nih yang sia-sia wara. Ada hasilnya. Sama protes kita lawan Allah kada ada hasilnya. Allah itu Malikul Muluk, raja di raja. Amun raja di dunia saja seperti ini, apalagi raja dunia dan akhirat. Mun raja di dunia aja kita kada kawa memprotes, tasarah presidennya itu raja di dunia lah. Apalagi Allah Malikud dunia wal akhirah. Mudahan hati kita ini kawar ridha. Nah kemudian, maka barang siapa yang mengucapkannya, ia pun akan mendapatkan pahala seperti mereka. Siapa yang bertasbih Subhana Khaliqin Nur, dibacanya nih, maka satu kali membaca ia sama memiliki pahala sebagaimana para malaikat yang membaca itu tasbih di langit yang ketujuh. Nah kemudian malaikat yang bertugas di situ berkata kepada mereka, yakni mereka malaikat pencatat yang membawa segala amal hamba tadi, berhentilah kalian dan pukulkanlah amal itu ke wajah pemiliknya, dan pukullah anggota-anggota tubuhnya, lalu dan pukulkanlah amal pada jantungnya. Ini tak karas sedikit. Pokoknya ikam wahai malaikat pencatat, bulik bahasa amal yang ikam bawa nih, jihadnya, hajinya, puasanya, wara'nya, sumbahyang, tamparakan amali kamu hanya imbatu pulang, tamparakan ke anggota tubuhnya, imbatu pulang hangkupakan ke hatinya. Wallah, inya ditolak. Banyak benar tetamparannya nih. Tampar moha anggota tubuh lawan jantung ditampar juga. Artinya ditolak seluruh amalnya tadi. Padahal luar biasa sudah. Gibah kadada, fakhar kadada, ujub kadada, sombong kadada, hasadnya kadada. Imbah itu pulang hatinya pulang rahmatan, ya kelulah. Langit yang keenam dah rahmat. Ini luar biasa sudah orang nih. Ya tetap ditolak juga. Kenapa jadi ditolak? Aku adalah malaikat pengurus kemasyhuran. Aku ni ujar malaikat langit yang ketujuh, spesial mengurus kemasyhuran, spesial mengurus orang yang hendak popularitas. Anda ya kalau dalam masyhur itu popularitas. Kada popularitas atau kada popularitas. Masyhuran. Aku bertugas menutupi dan Tuhanku semua amal. Aku bertugas menutupi dari Tuhanku semua amal yang tidak ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Tuhanku. Sungguhnya ia menginginkan selain Allah dengan amalnya. Orang ini beramal ada tujuan selain Allah. Hendak minta puji lawan manusia, hendak dikenal lawan orang. Hubbul madah, kalau di dalam ilmu tasawuf itu hubbul madah, cinta lawan pujian makhluk. Wa bughduz dzam, dan benci lawan celaan. Itu asal usul riya. Bila orang itulah karena penyakit ria itu sebabnya di hatinya itu hubbul madhi wa bughdul dhammi,
cinta lawan pujian dan benci lawan celaan manusia. Jadi orang tuh katuju hendak minta puji, hendak minta hormati, hendak jar orang bahari minta tangguh. Katuju minta tangguh lawan orang. Lalu mingar aja lagi lubang hidung tuh berkenal undane. Mbak dipuji orang berkenal lubang hidung sampai ke gulu baju berkenal. Bila halus gulu baju kada muat kepala. Ya Allah ya Rasulullah. Maka ngalih benar bian yang menghindari riya ni ngalih benar. Sampai ujar Rasulullah itu kadabi bin namal, nang kaya langkah samut tuh halusnya riya. Mendengarlah kita langkah samut. Kadang mendengar sama sekali kita parakakan juga talinya kita, ya kadang mendengar langkah samut, nang kaya itu halusnya riya di hati kita tuh. Ya Rasulullah. Dan ini termasuk penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Riya. Karena memang sejatinya nafsu kita itu hubbul madahi wa bughdud dzam. Nafsu kita itu memang katuju minta puji, lawan kada katuju dicela orang. Itu nafsu kita. Adalah di sini yang katuju disumpahi orang sakadada ulun gurainya katuju bana orang menyumpahi ulun kada suah mendengar lagi ulun. Itu nafsu kita. Memang nafsu kita tuh katuju dipuji orang. Allah. Kan berarti aulia Allah nih, para arifin billah nih selamat dari dua macam nih. Kayak apa hatinya bersihnya dah. Kada katuju dipuji orang dan senang ketika dicela manusia umat. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq beliau pernah mengatakan ahithu turab fi afwahil maddahin. Lontarkan debu ke mulut orang-orang yang suka memujiku, kata beliau. Aku kada katuju dipuji, ujar Abu Bakar. Jangan puji aku. Allah. Bila ika memuji aku jar Abu Bakar, ku hamput lawan tanah montong jam ku sumpali. Sahabat nang itu tuh padahal ibadahnya luar biasa, alimnya luar biasa, hatinya luar biasa. Ya kada hakun dipuji orang, kita nih ibadah babayanya ya nak minta puji. Ilmu babayanya. Tugin perasaan kira-kira wali undanilah ya. Perasaanmu di wali sudah. Ya Allah ya Rasulullah. Sembahyang tuh ya kada salat 5 waktu perasaan jadi wali. Allah ngadih bana menghindari penyakit riya yang disebut oleh Rasulullah asyirkul khafi atau asyirkus saghir. Syirik yang samar. Samar mana syiriknya. Makanya jalannya kan pernah kita bahas masalah riya nih sebelumnya. Itu jalan atau solusinya jangan katuju batampai beribadah. Itu solusinya tak. Jangan katuju batampai beribadah. Kecuali ibadah-ibadah yang memang disyariatkan batambai. Nang kayak sumbayang berjamaah itu memang disyariatkan batambai. Kalau pang bahasa sembunyian pastilah hendak menuju masjid ini melalui rapak dahulu supaya jangan kelihatan orang. Putingan pas sampai ke imaman hibak licak betis. Ada itu memang ibadah yang disyariatkan untuk dinampakkan. Nang kayak hadir di majelis maulid itu memang disyariatkan. Itu namanya syiar. Syiarullah. Nah sedangkan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan untuk dinampakkan maka sembunyikan saja. Sedekah sembunyikan saja.
kecuali belis sodakoh tadi mau kada mau tasambatam. Amun kawah disembunyikan, sembunyikan aja. Sumbah yang sunnah kawah aja disembunyikan. Membaca Quran kawah aja disembunyikan. Gasan apa menyembunyikan ini? Supaya hati kita selamat daripada minta puji lawan makhluk. Karena bila kita nih beribadah di hadapan manusia, itu ngalih. Kisahnya tuh ngalih. Hendak selamat itu ngalih. Iya. Bujuran lebihan. Ujar Imamul Ghazali, seandainya orang mengetahui nih, mereka sadar diri seluruh amal ibadahnya itu hampir dimasuki oleh penyakit riya. Hampir seluruhnya. Karena saking sulitnya menjaga penyakit riya ini. Dan Imam Ghazali memadahkan nangga itu. Jika manusia itu sadar hanus benar. Ya Rasulullah. Kan macam-macam semalam tu riya. Ada riya yang melalui tubuh. Riya dengan tubuh. Artinya ada yang hirang dahi. Tujuannya gasan apa? Supaya orang memandang unda ahli sujud. Ada yang kurus awak. Pastilah menguruskan awak supaya dipadakan orang ahli puasa. Allah. Artinya kada tapi banyak makan nih. Calong mata supaya dipadakan orang nih ahli tahajud. Itu dipintangan awak, ada yang dipintangan pakaian. Ia memakai pakaian ulama tujuannya agar manusia memandangnya dengan pandangan kemuliaan. Atau ia memakai pakaian seperti orang zuhud. Ada baju rabit, tapih bina 2 kilan rabit diburit ya. Padahal banyak kayak tapi napas dipintangan bebelahan burit pulang. Tapih jadi dah. Supaya orang memadahkan masih dinijar zuhud benar di dunia. Jadi bukan hanya pakaian itu pakaian ulama aja, pakaian zuhud pun bisa menyebabkan dia riya. Tapi ketika ada orang yang seperti itu, kita pun juga tidak boleh sangka jahat kepada mereka. Karena kawan juga, karena bisa jadi orang tuh kada daria. Kada boleh juga kita memadahkan. Ini khusus gasan diri kita nih. Khusus gasan diri kita. Ada yang memakai bulang supaya berpengaruh. Tujuan supaya berpengaruh tadi apa tujuannya? Undajar bila kada memakai bulang nih kurang sedikit pengaruh. Berarti minta kedudukan di hati manusia. Orang memakai bulang tadi ittiba'an bi Rasulillah, niatnya mengumpati Rasulullah, imtithalan li amrillah, menjunjung perintah Allah. Tujuan tadi dah. Kada ada yang hendak model nang kayak benahap-nahap kada ada. Ya Rasulullah, inya mun orang dola sudah ditakdirkan oleh Allah apa itu namanya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka Allah akan menghiasi dirinya dengan haibah, dengan wibawa sekalipun tanpa pakaian. Jadi orang wali nih, orang arif billah nih, biar kada berpakaian ulama, tetap inya tuh punya wibawa. Pakaian pak unjunan aja tuh misalnya tatap orang tuh mencium tangan lawan sidin. Kenapa? Orang tadi kada dipakaian beinggot. Tapi ada yang bepulang beselendang kada ada mencium tangan, hilang kada ada wibawanya. Nyalain kayak gitu. Kemudian itu biadillah di tangan Allah. Jadi Allah yang memberi ida.
Kada yang dicari pengaruh tuh kada. Ini pastilah mencari pengaruh. Oh, bepandir tuh begamat, betata supaya orang nila memandang unda ni berpengaruh. Padahal menhendak mencari pengaruh tuh bawa guring, dapatan pengaruh. Bawa aja guring. Aduh usah dicari berpengaruh. Ya Allah ya Rasulullah. Uyuh mencari pengaruh tuh uyuh. Berjalan tuh nak begamat, bertunduk. Oh, artinya nih luar biasa orang nih. Bila duduk dia menghadapi orang tuh berpajam atau. Kemudian kayak melihat lauhil mahfuz. Berpajam. Berpajam tuh pas melihat orang bertunduk. Karena bila ungkut-ungkut. Modern kayak tahu hati orang nih. Gaya ulun beri muar mana bila melihat orang kayak itu. Terus sebagai gaya ulun pang yang muar lawan diri ulun lah, kada lawan muar lawan orang pang. Iya, aduh usah diulah-ulah, amun dasar Allah hendak memuliakan orang tuh Allah berikan haibah. Seandainya kada berulah-ulah tuh ya haibahnya luar biasa. Guru pandai dah, haibahnya luar biasa. Ada sidin kayak apa dah pakaian sidin? Bilang tapi sidin takkan mereng. Baju sidin tuh tak buka bisa. Cuman haibah diberi oleh Allah. Anda seru wali, kita waloh. Pun sudah orang diberikan haibah oleh Allah tanpa mencari pengaruh pun mereka sudah mendapatkan wibawa yang besar. Allah yang menjulungi, Allah yang memberikan. Kada mencari pengaruh itu berarti ada ria di hatinya, ada ria. Talabul manzilah fi qulubin nas, yang menuntut kedudukan di dalam hati manusia. Beratnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada ria. Ya ujar Imam Fudail bin Iyad, ujar beliau, tarkul amal li ajlin nas riyaun, wal amalu li ajlin nas syirkun, wal ikhlas ayyu'afiyakallahu anhuma. Meninggalkan amal karena manusia riya. Jadi justru riya itu meninggalkan amal, tapi karena manusia. Itu ngarannya ria. Unda jar selama min Tuhani bemalam di rumah nih, unda biar kada bertahajud ngalih kena ria hati unda jar. Justru itu yang ria. Tarkul amal li ajlin nas berarti ia meninggalkan amal karena manusia. Berarti itu ria. Wal amalu li ajlin nas, dan orang yang beramal karena manusia itu syirik, kata Imam Fudail bin Iyad. Itu syirik, tak banget pada ria. Imba ikhlas itu di maba, wal ikhlas ayyu'afiyakallahu anhuma. Ikhlas itu kata beliau bahwasanya Allah selamatkan engkau daripada keduanya. Artinya inya tatap ba'amal dan tujuannya Allah, bukan manusia. Tujuannya Allah. Sampai kata ulama, ketika kita melihat seseorang yang tiada makan, maka kita jangan bertanya kepadanya, hal anta shaim, apakah ikam puasa, jangan ditakuni. Karena ketika kita bertanya kepada orang tersebut, ini akan merusak hatinya. Apabila ia berkata ana shaim, mun'inya itulah hal anta shaim, apakah ikam puasa? Ikam puasa kah? Amun inya bepandir ana shaim, unda puasa, bisa masuk riya. Amun inya gembira hati lalu kan masuk riya tadi dah. Himong hati rusak amal.
Amun inya bepandir unda kada puasa, lalu rasa supan, rasa sedih hatinya nih bepada kada puasa, masuk pulang penyakit. Kedua-duanya ini kata ulama minar riya, min alamat riya, tanda daripada riya. Orang gembira karena beramal, sedih karena tertinggal amal, min alamat riya, tanda orang yang karena penyakit riya. Lalu rasa supan nih, rasa supan kada puasa, supannya bukan lawan Allah, supannya lawan manusia. Ini yang menyebabkan riya nih. Supannya lawan makhluk. Jadi jangan ditakuni bila inya bapandir unda puasa himong hati. Bila inya bapandir unda kada puasa lalu sedih hati, kedua-duanya kata ulama min alamatir riya, tanda orang kena penyakit riya. Allah dan Allah selamatkan kita daripada penyakit riya. Jalannya tadi amun kawa jangan batampai baamal, jangan batampai dah. Ini ada juga kada bertampai tapi berkisah isoknya kurang lebih Alhamdulillah jar malam tadi kenapakah jar terbangun unda malam unda lihati pukul 2 asapina nyaman hati berwudu sembahyang dapat malam tadi 11 rakaat. Wah umajar kawan tupian tu dasar diberi hidayah oleh Allah. Kada pang itu kada hidayah, itu taufik ya. Oh mau gaya pulang nah. Ya Allah. Aduh usah dikisah, aduh usah. Kabulkah doa, kada usah berkisah. Unda malam tadi berdoa, alhamdulillah dasar kabul hari ini. Maka bila orang riya itu lalu i'timad 'alal amal tu kuat beingkut lawan amal dah, kada lagi beingkut lawan Allah tu kada lagi. Beingkut lawan amal, maka bila orang beingkut lawan amal ni pasti sakit hati hujungannya. Pasti sakit hati. Artinya bila orang kada memujiinya sangkal hati. Bila orang mahina lawan inya sangkal hati. Kenapa? Karena tak ingkuti makhluk, tak ingkuti amal. Cocok aja mun Ibnu Athaillah itulah di awal hikam dia mengatakan min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda orang yang beingkut lawan amal kata beliau nuqsanur raja, putus harapannya ketika ada ketergelinciran, putus sangka baiknya lawan Allah, bahkan protes lawan Tuhan ketika ada ketergelinciran. Ini pun juga termasuk riya. Orang telah beramal, orang telah beribadah karena hendak sugih lah, hendak sugih. Berarti beingkot di ibadah ngarannya. Waqiah ni 15 tahun sudah membaca, ya kada sing sugihan. Lalu protes saja tu lawan Tuhan, ya Allah purunnya pangpian purun mana pian Tuhan, purun bujur purun benar. Nyamannya menyembah Tuhan purun. Ulun ni 15 tahun membaca Waqiah, ia hatap aja kada tegande, bocor sebocor. Di mana janji pian? Onlah. Waqiah berarti tak ingkuti waqiah. Ya yang lalu sangkal, ya yang lalu putus asa. Mun demi Tuhan naik, ulun kada lagi sudah membaca Waqiah. Putus asa. Ya Allah. Nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Lalunya sangka jahat lawan Tuhan, hilang sangka baiknya lawan Allah. Berkurang harapannya kepada Allah.
Beingkut nah. Kan di dalam tauhid itu ini nih yang dilatih nih di mapa caranya kita tuh jangan beingkut lawan makhluk. Tauhid tuh yang melajari kita yang diingkut itu Allah. Yang diingkut itu Allah. Yang i'timadnya itu lawan Tuhan. Bila orang tulah kada i'timad lagi lawan makhluk bertauhid tentu ngarannya. Jadi arti orang yang bertauhid itu orang yang kada lagi beingkut selain daripada Allah. Tauhid itu ngarannya kada beingkut lagi berpegang kepada yang satu. Amanah laki amun unda jar lagi nilah bila hendak mati sakratal maut maka pesan unda pegang yang satu aja, pegang yang satu manyalah inggih pun jar yang bini kayaknya pas laki ni angkal mau hendak mati tuh hungal baingkut bini lawan pakakas laki. Bini ni beganangan pegang yang satu itu nuklir laki. Akhirnya yang asal koma kada jadi laki ini koma. Tegang ampun laki. Sakratal maut kada jadi. Gara-gara bini tapi ingkuti yang ku maksud jar laki itu pingkuti Allah, jangan berpingkut lawan unda. Unda pun hamba yang diberi rajaki oleh Allah. Kalau pang bila unda mati itu ikan putus rajaki kada. Jangan beingkut lawan laki, jangan beingkut lawan bos, jangan beingkut lawan toko. Undang aja bila kada PNS sakit benar nih hidup nih, ngali benar sudah undang kayak pacar P3K barang biar mau modern kayak PNS yang memberi rajaki. Jelas saja sudah di dalam Al-Quran wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Ayo jah. Samut jadi beri Allah Ta'ala lagi kita singganalan gini. Cacing yang di dalam tanah tuh ya diberi Tuhan rajaki. Kan? Udah nah kita kuat beingkut lawan Allah nah. Luruskan niat kita, luruskan. Terutama bagi orang yang hendak tulak nil haul kas kumpul ini kan sudah sebagian banyak yang tulak nih sudah nih yang hendak tulak nilah maka pesan ulun luruskan niat sahajaku tulak hadir di acara haul sekumpul ya Allah hendak mendapatkan ridha pian ya Allah dan syafaat kekasih pian Rasulullah kan itu dahulu yang ditajak. Kada ya Allah ulun ni kebanjar sekaligus hendak kaduta mau pas haulan dan liburan ya Allah. Kada yang menyalak sekaligus ni itu tuh kada. Dasar lurus niatannya nih hendak tulak haul. Dan boleh diniatkan dengan niat-niat yang lain dolah ya Allah. Ulun niat tulak haul ini nah mudahan segala hajat ulun qabul. Mudahan dosa-dosa ulun ya Allah pian ampuni. Ya Allah ulun tulak haul ini ulun hendak mendapatkan berkat syafaat dan madad sahibul haul ya Allah. Banyak aja niat-niat yang kayak itu dah. Berniat tuh sebelum tulak. Kena dah ulun tulisakan kena di guru. Lalu kena ulun tulisakan lah kena sebelum tulak tuh itu dahulu dibaca di hati nih bujur-bujur kada sekadar dibaca aja dah kada dasar lillahi wali mudahan kita dapat barokah sahibul haul. Hendak dapatkah makanan kada katar saja karena kita makan juga dengan protes kan bukan Tuhan kan gitu
Sudah dapat rumusnya, bujur pian Tuhan ay. Ulun ini bujur lapar tapi tetap pian bujur. Nafsu kita tuh yang kita gasak tuh. Pada kita tak lapar nih, hendak mana bermamai tapi pian ya Allah yang bujur. Ulun salah. Dipaksa nafsu kita tuh membujurakan gawian Tuhan. Ini kada lawas ada jamaah antari itu 10 pungkus langsung. Mun gawian Allah Ta'ala tuh dibujurakan, Allah tuh kita kasih sayang lawan kita. Kasih sayang nang kayak apa waliullah yang disayangi oleh Allah karena mereka itu katuju membujurakan gawian Tuhan. Katuju membujurakan gawian Tuhan dah. Bujur pian Tuhan. Nah, ulun salah. Nafsu ulun tuh yang salah. Nafsu ini maksudnya yang salah tuh nafsu kita. Gawian pian bujur, cuman ulun ini terkadang nafsu nih hendak protes, nafsu ulun yang salah, pian bujur aja, pian bujur. Dan mudahan kau amalakan dah, tunggal di kita, nah itulah, nah opang langsung jadi wali, gurunya gini ada sing walian, tunggu di kita dah, kita membersihkan hati kita supaya yang kita ikuti Allah, kada i'timad li ghairillah, tapi i'timadnya 'ala Allah. Nah kemudian ia menginginkan kemuliaan di antara para ulama. Ini nih waktu hidup jar malaikat hendak dimuliakan di antara para ulama. Kedudukan di antara dan mendapatkan kedudukan di antara para pembesar supaya pejabat-pejabat itu memberikan kedudukan lawan inya. Oh Allah. Undane bakawan lawan kepala dinas. Undan bapoto lawan bupati nih berarti unda parah. Wah ada tahu ya lagi. Dan menginginkan kemasyhuran di antara masyarakat supaya hendak populer, hendak masyhur. Hubbus syuhrah katuju cinta di hatinya lawan kemasyhuran ini cinta. Agar tersiar di kota-kota supaya ngarannya ini tersebar. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan. Berarti ini yang dipadahkan malaikat ini orang awam kah lain? Lain. Orang biasa kah? Lain. Yang dipadahkan oleh malaikat ini orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Makanya di langit ke-7 kenanya. Langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 ini selamat. Karena ini memiliki ilmu yang tinggi. Ternyata di langit yang ke-7 karena ini lain orang luar, bukan orang biasa ini, bukan. Ia memiliki ilmu yang banyak. Ia memiliki amal yang banyak, ibadah yang banyak. Jadi bukan hanya sekedar ibadah tanpa ilmu, tapi ia memiliki ilmu. Tapi ada apa itu namanya, nangkaya biji sesawi di hatinya nina hendak pujian lawan manusia, menginginkan kedudukan di hati makhluk. Halus benar nih, halus benar nih. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalnya melewati aku menuju malaikat lain. Setiap amal yang tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala secara murni adalah riya. Itu tuh kesimpulan. Apapun amal yang bukan karena Allah, riya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal orang yang riya. Ya Allah, mudahan Allah selamatkan hati kita daripada penyakit riya berkat Rasulullah, berkat ahlil baitnya Rasulullah, berkat guru-guru kita dan para awliya Allah. Ada hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. minta ridha, minta hanya. La quwwata illa billah.